Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat hidup ini alhamdulillah kita dapat mempergunakannya untuk beribadah dan beramal saleh. Kita pun bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan. Sekaligus kita doakan semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang saat ini sedang diuji Allah dengan sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita semua, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan riayah, mendapatkan penjagaan dari Allah, dan kita senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian setiap Jumat malam Sabtu, yaitu kajian kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis yang disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan tumakninah di dalam salat, yaitu bab tumakninah di dalam salat. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab yang selanjutnya, bab baru, ya, yaitu babul qiraati fis shalah, yaitu bab yang berkaitan dengan bacaan di dalam salat. Berkaitan dengan apa? Bacaan di dalam salat. Namun sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
sebelum kita masuk pada bab baru, saya ingin sekali lagi ya menekankan kembali tentang bab tumakninah di dalam salat, di mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Jadi orang yang paling buruk yaitu adalah pencuri, dan seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salat. Nah, jadi mencuri itu tidak hanya maling duit, tidak hanya apa? Mencuri barang berharga atau mencuri sesuatu yang ada di dalam rumah. Maka dalam sholat juga ada tipe-tipe orang yang sholatnya apa? Seperti pencuri. Di mana pencuri itu bagaimana sifatnya? Hah? Dia ya pencuri itu ya pokoknya takut kalau ketahuan. Matanya kemana-mana, kemudian nyurinya nggak tumakninah ya, nggak tenang gitu, gerasa gerusu. Nah, itu yang disifatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, loh, emang ada pencuri dalam salat? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salati? Bagaimana orang bisa mencuri atau bagaimana ia mencuri di dalam salat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatimmu ruku'uha wala sujuduha. Yaitu orang yang tidak sempurna di dalam rukuknya dan orang yang tidak sempurna di dalam sujudnya. Dan dua gerakan sholat ini bukan berarti hanya dua ini, tapi mencakup segalanya. Jadi ini hanya permisalan. Artinya orang yang tidak menyempurnakan gerakan sholatnya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna duduknya di antara dua sujud, tidak sempurna i'tidalnya dan lain sebagainya, maka ini disifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencuri. Nah, maka otomatis sholatnya tidak akan diterima Allah. Apalagi kemarin kita sudah membahas bahwa tumakninah adalah syarat wajib diterimanya sholat, dan syarat sahnya sholat adalah tumakninah. Sehingga siapa yang sholatnya tidak tumakninah, cepat-cepat ya, tidak sempurna, pengen segera berpindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk apa? Penekanan saja materi yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian malam hari ini kita akan masuk bab baru, bab qiraah fis shalah, di mana hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Siapa? Ubadah bin Samit. Kita baca biografi beliau. Nama beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Berarti apa? Beliau penduduk asli kota Madinah. Namanya saja Ansar. Jadi kita sudah tahu bahwa terbagi dua kelompok, yaitu ada Muhajirin dan Ansar. Kalau Muhajirin berarti yang datang dari kota Makkah, sedangkan Ansar adalah mereka yang mukim, ya, menetap di kota Madinah. Begitu pula di kota Madinah juga ada dua suku. Nah, yang pertama yaitu Aus, yang kedua adalah Khazraj. Nah, Ubadah bin Samit As-Samit bin Qais Al-Ansari, beliau dari suku
Raji radhiyallahu taala anhu, kana minan nuqaba alladziina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Beliau adalah di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, ya. Beliau termasuk nuqaba, yaitu utusan dari orang kafir. Alladzina bay'u Rasulullah lailatul aqabah, yang diutus orang kafir untuk ikut, ya, melakukan bai'ah aqabah, perjanjian aqabah antara kaum muslimin dengan orang kafir. Wa syahida ghazwata badrin, dan beliau, ya, setelah masuk Islam, ya, beliau syahida ghazwata badrin, beliau mengikuti perang Badar. Perang Badar tahun berapa? Jemaah, tahun berapa? Tahun 1 atau 2? Hah? Tahun 2 Hijriah. Jangan ragu, ya. Jadi syahidah ghazwata badrin, beliau pernah ikut perang Badar. Wa ma ba'daha, dan juga mengikuti perang setelahnya. Nah, ini saya sering mengulang-ulang, beginilah apa? Ghirrah, semangatnya sahabat. Jadi mereka bahkan tidak mau sekalipun meninggalkan kesempatan untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kalau ada perang ikut, itu sahabat. Itu sahabat. Kalau kita mungkin sekarang bisa dikiaskan, kalau ada ngaji ya ikut, ngaji di mana ikut, hadir gitu. Ada majelis ilmu, kita berupaya untuk selalu hadir, nggak bolos. Ustadznya yang bolos, ya. Afwan, ya. 2 pertemuan kita nggak ngaji, ya. Alhamdulillah bisa ngaji malam hari ini. Maka sahabat itu apa? Semangatnya luar biasa. Jadi mereka selalu mengikuti perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nggak mau absen. Wa khala'a khilfa bani Qainuqa wa tabarra'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, ya, mencabut persekutuan dengan Bani Qainuqa, ya. Jadi orang Yahudi itu ada 2 suku. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadhir. Nah, ini suku terbesar Yahudi di kota Madinah saat itu. Jadi ada Qainuqa, ada Nadhir. Maka beliau mencabut khilfa Bani Qainuqa, mencabut persekutuannya dengan Bani Qainuqa, di mana sebelumnya beliau ikut bersekutu dengan Bani Qainuqa untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarra'a, dan berlepas diri darinya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila Allah wa rasuli, dan untuk menuju Allah dan Rasulnya. Nah, ini Ubadah bin Samit. Wa ba'athahu Umar ma'a Mu'ad, beliau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Mu'ad. Mu'ad siapa di sini? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wa Abi Darda, bersama Abi Darda, ila ahli Syam, untuk berdakwah ke negeri Syam. Syam itu mana? Kalau sekarang terkenalnya Syam adalah Suriah. Nah, zaman dahulu Syam itu apa? Besar sekali. Terkumpul beberapa negara besar. Palestina itu termasuk Syam. Urdun, Yordania itu termasuk Syam. Sama kayak Ethiopia. Nah, Ethiopia itu terkumpul dari apa? Negara-negara Afrika sekarang. Ada Sudan, ada Mesir, ya. Ada Afrika, ada. Jadi Syam itu negara yang apa? Perkumpulan dari negara-negara saat itu. Tapi sekarang Syam lebih masyhurnya adalah sebagai negara Suriah. Jadi Nabi mengutus Ubadah bin Samit, kemudian Mu'ad bin Jabal, ya,
Kemudian Abi Darda radhiyallahu taala anhum kemana? Ke negeri Syam. Untuk apa? Liyu'allimuhum, untuk mengajarkan ilmu kepada mereka Al-Quran, yaitu ilmu Quran. Jadi Nabi mengutus delegasi dari sahabat, dikirim sahabat itu. Karena sahabat itu tidak semuanya ahlul Quran, tidak semuanya sahabat ahlul hadis, tidak semuanya sahabat ahlul tafsir. Jadi sesuai dengan kapas keilmuannya. Nah, ini kalau ada sahabat ahli hadis berarti dikirim untuk mengajarkan hadis. Ada sahabat ahlul Quran, ahlul tafsir dikirim untuk mengajarkan Quran, begitu. Wa yufaqihuhum fid din, dan untuk menjadikan mereka faqih di dalam agama, faham di dalam agama. Fa aqama fi Palestin. Kemudian setelah itu beliau Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau setelahnya apa? Bertempat tinggal atau hijrah ke Palestina. Ke Palestina. Jadi Palestina itu negeri kaum muslimin, negerinya para sahabat, dan banyak sahabat, ribuan sahabat yang meninggal di Palestina, termasuk Ubadah bin Samit. Wa kana awwalu man tawalla al-qadha fiha. Nah, ini uniknya, maka panjenengan perlu tahu sejarah ini. Dan Ubadah bin Samit adalah hakim pertama kali di Palestina. Jadi kalau ada nanti ujian pertanyaan, siapa hakim pertama kali di Palestina? Beliau adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Awwalu man tawallal qadha fiha. Jadi pertama kali qadhi, pertama kali hakim di Palestina itu ya Ubadah bin Samit. Wa mata fir Ramlah, dan beliau meninggal di sebuah kota yang bernama Ramlah. Sampai sekarang masih ada ya. Jadi Ramlah di Palestina. Beliau meninggal di Ramlah dan dikuburkan di Ramlah. Fi sanati arba'in wa thalasin, yaitu pada tahun 34 Hijriyah. Ini sekilas biografi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat. Dan lam di sini adalah lam nafiyah, menafikan, artinya enggak ada, enggak sah, enggak benar, enggak boleh, tidak memenuhi syarat sahnya salat. Siapa? Lam yaqra bi Fatihatil kitab, yaitu orang yang salatnya tidak membaca Fatihatil kitab, pembukanya Alkitab. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ayat pembuka, surat pembuka dari Al-Qur'an adalah surat Fatihah. Jadi Al-Qur'an surat yang pertama kali ya, surat yang pembukanya adalah Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, ini Al-Qur'an. Maka surat Al-Fatihah disebut Fatihatil kitab, pembukanya Al-Qur'an. Sebagian disebutkan juga Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sebagian juga mengatakan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Inti pokok dari Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan disebutkan dalam hadis ini apa? Orang yang sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah.
Dan ini dibaca di setiap rakaat kita. Ya, bukan di rakaat pertama saja. Misal kita salat 2 rakaat, maka setiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau misal di rakaat yang pertama kita baca Fatihah, kemudian di rakaat yang kedua nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Misal 4 rakaat, 3 rakaat semuanya baca Fatihah. Nah, di rakaat yang terakhir nggak baca Fatihah, sah nggak? Tidak sah. Kenapa? Karena Nabi tegas, beliau mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam surat Al-Fatihah. Ini seluruh para ulama ijma' bersepakat bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, yang diperselisihkan para ulama adalah tentang apakah wajib membaca basmalah. Nah, baca bismillah ini wajib atau enggak? Nanti ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama juga tentang bacaan basmalah, apakah dijaharkan atau disirkan. Ya. Maka paling tidak di sini para ulama terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama mengatakan bahwa bismillah adalah min Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Abu Hurairah, Al-Imam Asy-Syafi'i wa kullu suwar, dan termasuk di dalam surat-surat yang lain. Mengatakan apa? Bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, maka membaca bismillah hukumnya apa? Wajib, dan juga ini nanti yang menjadi dalil harus dikeraskan. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bismillah laisa min Fatihah, tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah, yaitu Al-Imam Hanafi, pendapat dari madhab Hanabilah. Maka dalam madhab Hambali juga ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan bahwa Fatihah bismillah termasuk dari Fatihah. Yang kedua mengatakan bismillah tidak termasuk dari Fatihah. Maka dalam madhab Hambali pun para ulamanya berbeda. Ada 2 pendapat. Ada yang menjaharkan bismillah, ada yang mensirkan bismillah. Nah, ini adalah usul dari perbedaan. Dalilnya apa? Dalil yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk dari surat Al-Fatihah adalah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku telah membagi as-shalah. Shalah di sini bukan salat, tapi yang dimaksud shalah di sini adalah surat Al-Fatihah. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah juga apa? As-shalah. Maka ini juga menambah dalil bahwa wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku telah membagi surat Al-Fatihah baini wa baina 'abdi, antara diriku dengan hambaku, nisfaini, menjadi 2 bagian. Ada bagian untuk hambaku, ada bagian untuk diriku. Dan hadis ini, hadis qudsi, menjelaskan tentang dialog Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi Fatihah menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku ia akan mendapatkan apa yang ia minta. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, jadi sebelum kita minta saja sudah dipastikan oleh Allah apa yang kita minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak minta saja dikasih Allah. Mata yang sehat, telinga yang sehat, lisan yang sehat, tangan kaki yang sehat, jantung paru-paru yang sehat, anggota tubuh yang sehat. Kita nggak pernah minta itu, nggak pernah pesan dari kecil. Ada nggak yang pesan dari bayi? Nggak ada. Kita nggak pernah minta, nggak pernah request. Tapi Allah kasih apa yang kita butuhkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk haknya seorang hamba untuk mendapatkan apa? Nikmat dari Allah, dapat rizki dari Allah. Maka sampai ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yamuta ahad hatta tastakmila rizqah." Dalam riwayat lain disebutkan hatta tastawfiya rizqah. Tidak akan orang itu meninggal dunia sampai rizkinya telah disempurnakan Allah. Allahu Akbar. Jadi kita nggak akan meninggal dunia sampai jatah rizki kita sudah diberikan oleh Allah. Hak kita sudah diberikan oleh Allah. Cuma kadangkala kita lupa dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin di kajian di Masjid Al-Islah saya sampaikan, banyak orang yang menuntut hak asasi manusia. Dia tuntut hak, dan hak mereka sudah dikasih oleh Allah. Tapi mereka lupa bagaimana mereka harus memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah? Masih ingat kemarin ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apa haknya Allah atas hambanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haknya Allah atas hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu haknya Allah adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Untuk diibadahi, dijadikan satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya yang disembah. Qul huwallahu ahad, Allah yang ahad, yang esa. Maka heran kalau umat Islam ini apa? Dituduh tidak Pancasilais. Justru umat Islam yang paling Pancasilais. Kenapa? Umat Islam yang mengamalkan sila pertama Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya Esa? Tunggal. Siapa yang menyembah kepada Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu? Siapa? Umat Islam. Maka umat Islam ini dituduh apa? Anti Pancasila. Ini seperti PKI di zaman dahulu, di mana apa? Di antara salah satu alat mereka untuk menyudutkan, mendiskriminasikan umat Islam apa? Umat Islam dituduh sebagai anti Pancasila. Tambah lagi umat Islam apa? Intoleran, tidak toleransi. Justru umat Islam yang sangat toleransi. Maka aneh kalau umat Islam diajari untuk toleransi. Kayak ibarat kita ngajari bebek berenang, ngajari ikan berenang. Islam, umat Islam yang paling paham dengan toleransi. Yang mengajarkan toleransi pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi asbab nuzul dari surat Al-Kafirun. Karena saat itu Nabi ditawari oleh orang kafir, "Hei Muhammad, halumma ta'budu ma na'bud wa ta'budu ma na'budu ma ta'bud." Wahai Muhammad, ayolah kau sembah apa yang kami sembah
dan kami juga akan menyembah apa yang kau sembah. Gantianlah, gantian. Dalam Ibnu Katsir dikatakan, disebutkan ta'bud sanah, kau beribadah kepada Tuhan kami setahun, kami akan beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun. Ini toleransi yang mereka tawarkan. Bahkan tidak hanya itu, mereka menawarkan jabatan, harta, wanita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, kalau kau mau jabatan, kami jadikan kau raja di Mekah. Muhammad, kalau kamu mau harta kekayaan, kami berikan seluruh kekayaan di Mekah kepadamu. Wahai Muhammad, kalau kau pengen wanita, silahkan pilih mana wanita yang kau inginkan. Itu penawaran dari orang kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah tauhid kepada mereka. Supaya Nabi tidak mengajak umat Mekah saat itu untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa terganggu. Eksistensi ibadah mereka terganggu. Yang selama ini mereka menyembah kepada Lata, Uzza, wal Manat, wal Hubal, ya. Di antara apa? Ini gembong atau tuhan-tuhan, patung-patung terbesarnya orang Quraisy saat itu. Ada Lata, Al-Manata, Al-Hubal, Uzza, ada 4. Maka mereka enggak mau kalau Nabi Muhammad SAW sering menyindir atau menyinggung-nyinggung ibadah, atau mengajak orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditawarkan, tapi apa? Ditolak oleh Nabi SAW. Maka turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidu ma abattum, dan aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian enggak akan menyembah apa yang aku sembah. Konsep toleransi yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Nabi diperintahkan Allah untuk berkata kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah, kamu ibadah silakan ibadah, aku ibadah jangan kau ganggu, mereka ibadah jangan kita ganggu. Itu toleransi. Maka lucu kalau umat Islam diajari apa? Toleransi. Kalau berbicara tentang toleransi, mana suku aborigin yang ada di Australia sekarang? Kemana mereka? Ya. Mana suku India yang ada di Amerika? Saat ini nggak ada. Bagaimana saudara kita yang ada di Rohingya, di Myanmar, diapakan umat Islam? Saudara kita yang ada di India kemarin diapakan? Dibakar. Ini apakah toleransi? Saudara kita yang ada di Palestina, kaum muslimin ada di Palestina, diapakan? Apakah ini toleransi? Omong kosong mereka mengatakan toleransi. Justru ketika umat Islam menjadi mayoritas, umat Islam selalu melindungi minoritas. Berbeda ketika umat Islam menjadi minoritas, apa yang mereka lakukan? Mereka mau bicara toleransi. Umat Islam yang paling toleransi. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa hukum membaca surat Al-Fatihah adalah wajib, tidak ada toleransi, ya. Tidak ada toleransi. Mau yang rakaat pertama saja, yang kedua nggak usah, nggak boleh. Harus setiap rakaat baca Fatihah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba ia mengucapkan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamadani abdi, hambaku apa telah memujiku. Allah senang kalau kita memuji. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, athna alayya abdi, hambaku sama memuji aku.
menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba membaca maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Wa qala marratan fawwadha ilayya abdi, seorang hamba atau hambaku ini apa? Pasrahkan dirinya hanya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina 'abdi, ini urusan aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Apa yang diminta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Dan haknya Allah untuk disembah dan haknya makhluk adalah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka di sini para ulama menyebutkan, ya, disinilah Allah mengajarkan kita bagaimana kita harus mendahulukan haknya Allah daripada menuntut hak kita. Penuhi hak Allah terlebih dahulu, baru kita meminta hak kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini baru permintaan. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Hidayah, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jangan sampai kau sesatkan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami. Jadi sekarang kita ini sudah rajin ngaji nih, rajin salat, rajin ibadah, rajin amal saleh. La tuzigh qulubana, jangan sesatkan kami ya Allah, jangan palingkan kami yang sebelumnya taat balik ke maksiat. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Nah, ini yang kita khawatir. Kita khawatir justru di usia tua kita nanti justru kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Karena nggak jamin sekarang taat nanti akhir hayatnya taat kepada Allah. Gak jamin yang sekarang maksiat akhir hayatnya juga maksiat. Maka pentingnya kita apa? Memohon hidayah. Ya Allah, berikan kami hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa? Umat Islam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan bukan jalan orang yang maghdub, orang yang kau murkai. Siapa? Ditafsirkan orang yang dimurkai di sini adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka meyakini bahwa Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah, anaknya Tuhan. Waladhdallin, dan juga bukan seperti orang yang disesatkan Allah. Siapa? An-Nasara, orang Nasrani, yang mereka meyakini bahwa Isa adalah anaknya Allah, Isa adalah Tuhan. Dan dalam surat Al-Maidah sudah jelas itu disebutkan bahwa telah kafir orang yang mengatakan apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Wa qala al-Masih, dan Masih ibnu Maryam mengatakan, ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, ibadahlah, sembahlah kepada Rabbi, Tuhanku, dan Tuhan kalian, artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat Al-Maidah ayat 72 disebutkan, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman punya anak, dan gak mungkin Allah punya anak.
Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang mungkar, ucapan yang enggak benar ini. Karena enggak mungkin. Akidah umat Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah enggak akan dilahirkan dan enggak akan melahirkan. Karena ini bukan Tuhan. Maka mereka mengatakan ittakhadar rahmanu walada. Allah punya anak. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna. Hampir-hampir dengan ucapan ini langit pecah, meledak. Wa tansyaqqul ardu. Dan hampir saja bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan hampir saja apa? Gunung itu apa? Meletus. Semeru kemarin apa baru longsor, erupsi. Itu peringatan dari Allah supaya apa? Supaya kita jangan sampai melakukan kesyirikan. Supaya orang Indonesia menghilangkan dirinya, menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Dan musibah itu teguran dari Allah. Ma nazalal bala illa bidzanbin, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah turunkan musibah illa bidzanbin, kecuali karena dosa. Wala rufi'a biha illa bitaubah, dan tidaklah musibah itu dihilangkan Allah illa bitaubah, kecuali dengan taubat kepada Allah. Maka perlu Indonesia ini taubat nasional. Semua harus taubat kepada Allah, diajak taubat kepada Allah. Nah ini. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Adz-dzalim di sini adalah orang yang disesatkan Allah, yaitu orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menganggap Isa adalah Tuhan. Isa adalah anaknya Tuhan. Dan wa may yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan enggak mungkin, enggak akan, enggak layak, mustahil Allah itu punya anak. Ini akidah. Kita tidak sedang bicara tentang sara ya, atau jangan sampai ini jadikan sebagai ujaran kebencian. Enggak. Ini adalah akidah umat Islam yang harus kita yakini. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari. Abi Qatadah Al-Ansari, biografinya sudah pernah kita bahas ya. Siapa beliau? Punya julukan apa? Masih ingat? Beliau dijuluki sebagai Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak sembarang orang ini. Kan tidak sembarang orang bisa megang mobil kita, nyetir mobil kita. Pasti orang yang sudah kita percaya. Maka Abi Qatadah Al-Ansari, beliau julukannya adalah Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kemuliaan Abi Qatadah, beliau da'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali apa menjadikan tempat bersandarnya Nabi kalau Nabi ngantuk dalam perjalanan. Ini masya Allah. Ini apa keutamaan Abi Qatadah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, Nabi maka mendoakan Abi Qatadah. Masih ingat apa doa Nabi untuk Abi Qatadah? Hafidhukallah bima hafidha nabiyahu. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kau menjaga Nabi Allah. Nah, ini adalah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Qatadah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Ansari, berarti beliau asli dari Madinah. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya beliau yaqra fir rak'ataini al-ulataini min salati adz-dzuhri bi Fatihatil Kitab. Jadi kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi beliau biasa membaca yaqra fi rak'ataini al-awwalaini, di dalam dua rakaat yang pertama
min sholatid duhri, di dalam sholat duhur, bi fatihatil kitab, dengan membaca apa? Al-Fatihah, wa surataini yutawwilu fil awal wal yuqassir fil thaniyah. Ini cara bacaan di dalam sholat. Di dalam sholat duhur ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Maka di dalam 2 rakaat yang pertama, Nabi biasanya membaca Fatihah dan juga membaca surat. Nabi membaca apa? Al-Fatihah dan juga membaca surat. Jadi surat, ayat-ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Namun, nah ini kita harus tahu, hukum membaca surat itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau panjenengan, apa itu? Panjenengan sholat hanya baca Fatihah, sah nggak? Sah. Tanpa harus baca surat, sah. Tapi disunnahkan di 2 rakaat yang pertama kita baca Fatihah dan juga membaca surat, ya, membaca ayat. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah, di mana juga disunnahkan di dalam rakaat yang pertama suratnya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Termasuk di antara hikmah kenapa di rakaat pertama suratnya harus lebih panjang apa? Memberi kesempatan jamaah supaya mendapati rakaat pertama. Jadi sunnahnya di rakaat pertama baca surat yang agak panjang, tapi melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya muda-muda ya silakan baca panjang. Tapi kalau ada yang sepuh, ada yang tua ya jangan panjang-panjang. Wa yuqassiru fil tsaniyah, dan memendekkan surat di rakaat yang kedua, artinya lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kalau di rakaat pertama misalnya membaca surat apa? Ad-Duha misal, maka di rakaat yang kedua membaca surat yang lebih pendek dari Ad-Duha, surat Al-Falaq misal gitu, atau surat Al-Ikhlas, boleh, nggak masalah. Ini wa yusmi'ul ayah ahyanan, dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaannya. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa boleh membaca, mengeraskan dikit bacaan di dalam sholat, ya. Tapi ahyanan, kadang kala, berarti bukan setiap sholat. Wa kana yaqra'u fil 'ashri bi Fatihatil kitab wa surataini, dan beliau juga membaca dalam salat asar, ya, membaca surat Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama, wa surataini, dan membaca juga surat. Yutawwilu fil ula wa yuqathiru fis saniyah, sama dengan salat zuhur tadi. Wa fir rak'ataini al-akhirataini, adapun 2 rakaat yang selanjutnya, baik 2 rakaat zuhur maupun 2 rakaat asar, apa? Bi ummil kitab, Nabi hanya baca surat Al-Fatihah. Tapi kalau panjenengan baca surat juga boleh, hukumnya sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa yang wajib, ya, yang ditekankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disunnahkan, yang lebih dianjurkan untuk dibaca adalah di 2 rakaat yang pertama baca surat-surat. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, ya, cukup baca Fatihah juga tidak masalah. Ini dalam sholat duhur dan asar, karena jumlah bilangan rakaatnya 4. Dan ini juga untuk sholat yang lain. Sholat maghrib 2 rakaat yang pertama baca Fatihah dan baca surat. Adapun rakaat yang terakhir, yang ketiga, cukup Fatihah, tidak masalah.
Salat Isya di 2 rakaat yang pertama baca Fatihah dan baca surat. Di rakaat 3 dan keempat cukup baca Fatihah tidak masalah, atau baca surat juga tidak masalah. Nah, ini adalah fikih di dalam bacaan salat. Jadi intinya adalah baca Fatihah. Jadi setiap rakaat kita harus baca Fatihah. Adapun di 2 rakaat yang pertama dianjurkan dan lebih ditekankan untuk membaca surat. Adapun di 2 rakaat yang terakhir atau rakaat yang ketiga kalau maghrib, maka cukup membaca surat Al-Fatihah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis yang terakhir pada malam hari ini. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Kita baca sekilas biografi beliau. Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Qurashi An-Naufali. Nah, beliau adalah dari Quraisy, berarti orang Mekah. An-Naufali, dari suku Naufal. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa kana aliman bi ansabi Quraisyin wal Arabi. Beliau adalah sahabat yang banyak faham tentang ilmu nasab. Jadi nasab Quraisy, ini bin siapa bin siapa bin siapa, ini bin siapa bin siapa bin siapa. Ini siapa? Jubair bin Mut'im. Kalau panjenengan masih hafal nama mbahnya siapa? Buyutnya siapa namanya? Hah? Enggak hafal? Yang penting bapaknya masih hafal ya. Nah, itu paling enggak kita harus hafal, harus tahu lah silsilah keluarga kita. Bin siapa? Nah, coba saya pengen ngetes saja ini. Siapa ini? Fahrul bapaknya nama siapa? Karsiman bin Rasmo. Hah? Bin Rasmo. Bin siapa lagi? Oh, udah mentok gitu. Ini coba namanya siapa? Rafiq bin Wawan. Mbahnya siapa namanya? Mbahnya nggak tahu malah. Astagfirullahaladzim. Mbah loh, mbah saja nggak tahu. Nah, ini Habib ini. Ada Habib yang ikut ngaji. Habib bin Suyikno. Mbahnya namanya siapa? Umbar bin Dawud bin. Udah mentok itu aja. Dawud bin Sulaiman. Maka penting kita harus apa? Tahu nasab. Ustadz nakok-takok. Emangnya Ustadz ya hafal? Hafal nggak saya? Insya Allah hafal. Afza bin Masyadi bin Yakut bin Kafrawi bin Ali bin Saleh bin Abdurrahim bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Nah, itu silsilah. Dan ada memang. Dan saya taunya ya karena ada gambar bagan silsilah. Saya hafal itu. Saya hafalin gitu. Maka penting. Kalau memang dulu bapak-bapak kita nggak pernah nulis nasab-nasab ini, maka sekarang kita yang memulai. Supaya apa? Nanti anak-anak kita harus tahu. Kalau memang kita nggak tahu atasnya kita, ya bapak-bapak kita, mbah kita, buyut kita, canggah kita, paling tidak anak-anak kita nanti tahu siapa kakeknya, siapa buyutnya dan lain sebagainya. Penting. Wa kana aliman bin ansabi Quraisyin wal Arab. Maka Jubair bin Mut'im ini adalah sahabat yang masyhur. Beliau banyak mengetahui nasab. Wa qala akhadtun nasab an Abi Bakr Siddiq. Dan ternyata beliau belajar nasab dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Masya Allah. Qadima ala Nabi fi fidai asra Badrin. Beliau datang kepada Nabi ya ketika saat itu untuk negosiasi tawanan dalam perang Badar.
Fasami'ahu yaqra' bit-tur, saat itu beliau melihat Nabi membaca surat At-Tur di dalam salat. Salat apa di sini? Salat maghrib. Masya Allah, surat At-Tur dibaca di dalam salat maghrib. Ada berapa ayat surat At-Tur? Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Ada berapa ayat? Coba Farul, ambil Quran. Berapa ayat surat At-Tur? Juz ke-28. Maka dalam surat At-Tur ya, itu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat maghrib. Mungkin kalau panjenengan diimami dengan bacaan surat At-Tur, mungkin langsung bubar barisan jalan ya. Ya. 49 ayat. Wah, kul huwa gitu ya. Rasa suwe-suwe gitu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib, beliau membaca surat At-Tur. Ini asbab wurud dari hadis ini. Maka penting untuk baca biografi ini. Falamma balagha qaulu ta'ala, maka tatkala sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, artinya diciptakan tanpa bapa atau tanpa ada yang menciptakan. Dan semua kita adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Am humul khaliqun, atau mereka adalah khalik. Jadi kalau bukan makhluk ya pasti khalik. Kalau bukan khalik ya makhluk. Dan yang khalik hanyalah Allah. Semua selain Allah adalah makhluk. Ila qauli ta'ala, sampai di ayat amhumul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa. Artinya apakah orang berkuasa atas dirinya? Enggak. Allah yang berkuasa atas diri manusia. Maka ayat inilah yang menjadi pintu hidayahnya Jubair bin Mut'im. Beliau masuk Islam setelah mendengar ayat ini. Maka beliau mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir saja qalbi, hatiku ini copot mendengar ayat ini. Artinya apa? Berdetak, getar. Jadi apa? Dia sangat gemetar dengan mendengar ayat ini. Wadzalika awwalu ma waqaral iman fi qalbihi. Maka ini adalah ayat yang pertama kali yang tertanam di dalam hatinya. Yaitu apa? Surat At-Tur. Maka ini menjadi pintu hidayahnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Maka jangan meremehkan imam, misal bacaannya panjang. Boleh jadi itu menjadi pintu hidayah seseorang. Nabi dalam surat maghrib baca surat At-Tur. Masya Allah, ternyata bacaan Nabi ini menjadi pintu hidayah bagi Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Tapi Jubair paham bahasa Arab. Ya, Jubairnya paham bahasa Arab, sehingga ketika mendengar ayat apa? Benar-benar memahami dan merenung. Lah ini yang makmumnya nggak paham bahasa Arab. Maka diantara kemarin kiat-kiat khusyuk di dalam surat apa? Kita faham apa yang kita baca. Kita faham apa yang kita baca, sehingga kita bisa sholat itu dengan apa? Istidharul qalb, bisa khusyuk, bisa merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin menambah kekhusyuan kita kepada Allah. Summa aslama baina sulhi Hudaybiyah. Kemudian setelah itulah beliau masuk Islam. Ya, kapan masuk Islamnya? Baina sulhi Hudaybiyah wa fathi Makkah. Berarti tahun berapa? Sulhul Hudaybiyah tahun keberapa? Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Kemudian Fathu Mekah tahun keberapa? Jadi pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi antara 6 dengan 8 tahun berapa? Tahun 7. Nah, ini adalah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Mata fi sanah 58, yaitu meninggal pada tahun 58. Jadi Jubair bin Mut'im beliau mengatakan, sami'tun nabi yaqra fil maghrib bit-tur.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Nabi dalam sholat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Ini menunjukkan kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan yang panjang dalam sholat maghrib. Namun dalam tempat yang lain yang pernah kita kaji ya, di Masjid Dahlan dulu ya, di antara yang disunnahkan di dalam sholat maghrib adalah dengan memperpendek bacaan, artinya dengan membaca surat-surat yang pendek. Adapun sholat isya disunahkan untuk dipanjangkan. Begitu juga sholat subuh sunnahnya apa? Dipanjangkan. Wallahu ta'ala. Saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Mungkin ada yang ingin bertanya. 1, 2, 3. Ya, 1. Yang kedua, 2. Lagi 2 ya, silakan. Barakallahu fiik. Dalam salat tidak sah kalau orang itu tidak membaca Fatihah. Bagaimana dengan makmum yang dia ikut sholat berjamaah? Maka di dalam sholat yang bacaannya dijaharkan, sholat maghrib 2 rakaat yang pertama, atau sholat isya 2 rakaat yang pertama, begitu juga sholat subuh di 2 rakaat, maka di sini makmum mendapatkan keringanan untuk tidak membaca Fatihah. Tapi kewajibannya adalah mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam fa qiraatil imam lahul qiraah." Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam itu cukup untuk dirinya. Sehingga makmum tidak perlu baca Fatihah. Kewajiban makmum adalah mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an apa? Istami'u, simak. Wa ansitu, dan diam, mingkem. Ansitu, diam. Fastami'u wa ansitu. Jadi dengar, simaklah, dan diamlah. Tidak sibuk dengan membaca Fatihah. Kalau memang imam memberikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah, kita baca Fatihah. Nah, biasanya sebagian imam ya, antara selesai baca Fatihah dengan baca surat dikasih jeda. Nah, ini kesempatan untuk baca Fatihah. Kalau memang nggak ada, nggak perlu. Cukup mendengarkan bacaan imam. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga dan keempat, atau dalam sholat maghrib di rakaat yang ketiga, maka makmum wajib membaca Fatihah. Kenapa? Karena imam tidak menjaharkan bacaannya, tidak dikeraskan bacaan Fatihahnya. Maka makmum di sini apa? Baca Fatihah sendiri. Wallahu ta'ala alam. Walaupun belum selesai apa? Iya, walaupun belum selesai bacaan Fatihah, belum sempurna. Karena kalau imam sudah ruku, ya makmum harus ruku. Kalau panjenengan imamnya ruku, makmumnya menyelesaikan baca Fatihah, apalagi menyelesaikan surat Al-Baqarah, nah, ini sudah menyelisihi. Jadi kalau imam ruku, ya kita ikut ruku. Wallahu ta'ala alam. Sebentar, yang pertama. Yang kedua, ya, dalam memberikan salam, apakah tidak cukup hanya 1 salam, assalamualaikum saja? Tapi sekarang banyak itu para tokoh yang menambah salam. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. nah, mungkin saya malah lebih hafal itu.
Iya. Kedua, bagaimana kalau menyikapi dan mohon untuk diterangkan riwayat pada waktu zaman. Bagaimana apa? Bagaimana kita menyikapi untuk diterangkan, mungkin ada riwayat pada waktu zaman sahabat. Nah itu kita sedang melaksanakan puasa sunnah, tetapi kita mendapatkan itu undangan dari saudara kita sebagai Abdul Adami untuk perjamuan, pernikahan apa kita hadir dengan tetap puasa atau kita membacakan puasa kita. Terima kasih. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya nyampur-nyampurin salam gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditambah salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya. Apa lo Ustaz? Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya kalau buat kita ndak boleh, kalau buat mereka urusan mereka. Karena salamnya umat Islam hanya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya dicampur-campur, ditambah-tambah kayak gitu Ustaz, gimana kita? Jawab nggak? Jawab nggak? Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niat. Kita cukup niatnya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita jawab. Kemudian yang saya ingin menambahi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tabda'u 'alal yahudi wan nasara bis salam. Janganlah kalian, ya, mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Artinya ini hukumnya haram, tidak boleh. Kalaupun ada orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kita, maka di antara yang diriwayatkan disebutkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa'alaikum. Nabi hanya menjawab wa'alaikum, karena kita nggak tahu salam apa yang mereka maksud. Jangan-jangan Om Swastiastu itu tadi, ya. Karena di zaman Nabi dulu ada orang Yahudi yang mengucapkan ucapan kepada Nabi hampir mirip salam, tapi ternyata ini justru bukan doa tapi apa? Umpatan, celaan kepada Nabi. Orang Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum, hampir mirip kan? Assalamualaikum. Apa sam itu? Sam itu racun, celaka, celaka untukmu Muhammad. Karena Nabi Muhammad ngerti bahasa Arab, ya apa jawabannya Nabi? Waalaikum, sama kamu juga celaka. Karena salam itu adalah doa. Seperti itu. Termasuk yang sebentar lagi masuk 25 Desember Natal, ya, maka haram umat Islam mengucapkan selamat hari Natal. Kalau mau mengucapkan, ucapkan saja lakum dinukum waliyadin. Pak, lakum dinukum waliyadin ya Pak, ya. Iya kan? Itu toleransi. Bu, lakum dinukum waliyadin. Nah, kita punya teman ya Kristen, nah, katakan saja lakum dinukum waliyadin. Itu boleh mengucapkan. Yang tidak boleh adalah mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa? Karena hari Natal menurut keyakinan mereka itu adalah hari lahirnya anak Tuhan, dan itu bertentangan dengan akidah kita. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak butuh manusia, tidak butuh makhluk. Justru Tuhan yang disembah, yang ada di dunia semua butuh Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung, semua butuh Allah.
Kalau melahirkan atau dilahirkan itu bukan sifat Tuhan, itu lemah. Itu dalam akidah umat Islam kita meyakini bahwa qul huwallahu ahad, Allah adalah esa. Bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 6 dan lain sebagainya. Dan ini harus dan wajib kita imani sampai kapan? Sampai ajal. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka nggak boleh, Ustadz kan hanya mengucapkan selamat, itu kan biasa saja, Ustaz. Bukan persoalannya, bukan ucapannya, tapi konsekuensinya itu yang berat. Tidakkah kita ingat sebagian saudara kita yang mu'alaf masuk Islam hanya karena mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa yang dilakukan keluarga mereka? Apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka? Dikucilkan, diusir, bahkan tidak sedikit ada yang disiksa dan lain sebagainya. Padahal hanya mengucapkan syahadat. Apa salahnya mengucapkan syahadat? Karena di situ ada makna, konsekuensi yang berat dari ucapan syahadat. Ada kelaziman untuk mengimani. Sama dengan mengucapkan selamat hari Natal. Maka tidak langsung kita juga mendeklar dan membenarkan keyakinan mereka, di mana mereka meyakini 25 Desember adalah hari lahirnya anak Tuhan. Na'udzubillah. Maka ini akidah, ini bukan sara, ini bukan intoleran ya. Justru ini ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak boleh ikut dalam perayaan mereka. Fatwa MUI tahun 81 sudah jelas dilarang, ya kan? Haram hukumnya. Muslim ya mengikuti apa? Upacara atau peringatan bersama Natal. Haram hukumnya, tidak boleh. Hadir acara mereka tidak boleh. Kalau diundang bagaimana Ustaz? Tidak usah datang. Katakan apa tadi? Lakum dinukum waliyadin. Ustaz, Ustaz, aku iki DPR, Dewan. Nah orang ngucapno iku ngoranto suara. Ini biasanya yang ewah untuk mengucapkan ini apa? Orang yang punya jabatan. Ewah ini kalau nggak mengucapkan, enggak. Tidak boleh, karena ini adalah kaitannya dengan akidah. Jadi toleransi itu mereka beribadah sesuai dengan keinginan mereka, kita persilakan tanpa kita ganggu dan tanpa kita ikut dalam perayaan mereka. Sebaliknya mereka melihat kita beribadah, mereka nggak ganggu ibadah kita. Itu toleransi. Sebagian ada yang mengatakan toleransi itu saya minum kopi, kamu minum teh. Jangan paksa aku minum teh dan aku nggak akan paksa kamu minum kopi. Itu toleransi. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dakwah datang ke Madinah pertama kali, itu tidak hanya Islam yang di situ. Sangat pluralisme. Ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ini toleransi yang diajarkan Nabi. Ketika Umar bin Khattab datang ke Palestina, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Biarkan orang Yahudi dan Nasrani beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tak satu pun gereja atau sinagog yang dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat itu. Padahal kurang apa Umar bin Khattab? Ya kan? Amr bin As ketika datang ke Mesir, bahkan Kristen Koptik itu sampai saat ini masih ada di Mesir. Dan saat itu tidak pernah
Amr bin As melarang mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak ada satupun gereja yang dihancurkan. Lakum dinukum waliyadi. Ini toleransi. Maka lucu kalau umat Islam diajari toleransi. Kita sangat toleran. Dengan tetangga kita harus berbuat baik, sekalipun non muslim, sekalipun orang kafir. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajari kita untuk membeda-bedakan. Bahkan ketika masak makanan yang berkuah, kemarin yang saya sampaikan, ya kan, kalau masak yang berkuah, apa kata Nabi? Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Apabila kau masak masakan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Apa yang berkuah? Gulai, opor, sop, soto, sego tewel, apalagi bakso. Faktir mah, perbanyak airnya. Bukan berarti yang dibagikan airnya, yang dibagikan kuahnya, enggak. Artinya supaya apa? Bisa berbagi. Wa ta'ahad anjarika, dan bagikan kepada tetanggamu. Dan di sini Nabi enggak pernah membeda-bedakan, bagikan ke tetanggamu yang muslim, enggak. Siapapun itu tetanggamu, kau kasih. Kamu enggak dapat, kamu kafir. Enggak dapat kamu, karena yang dapat yang muslim. Nah, ini semua dapat. Dan kalimat kafir ini bukan kalimat yang kasar ya. Beberapa tahun yang lalu ini orang anti dengan ucapan kafir, padahal ini Allah yang mengucapkan sendiri. Dan ini ucapan yang sangat pantas. Sebagian ahlul bahasa mengatakan kafir ini berasal dari kata kafir. Apa kafir itu? Penutup. Karena hati mereka tertutup dari hidayah. Mereka menutup hidayah. Makanya mereka disebut kafir. Kafar yukafiru, menutup, menghilangkan. Dan ini bahasa yang halus. Dalam ayat yang lain Allah mensifatkan manusia itu apa? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Oh, itu apakah Allah itu? Allah kok kata-katanya kasar. Justru ini paling halus. Maka ucapan kafir ini yang mengatakan siapa? Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena sebagian ada yang mengatakan jangan kafir lah, diperhalus lah, non muslim sajalah, jangan kafir. Kok keras banget nih. Sebut saja apa? Non muslim. Enggak boleh. Enggak akan pernah ayat ini berganti kul ya ayyuhal non muslim. Enggak akan. Pasti kafirun. Kafir ya kafir, tetap kafir. Tapi Islam tidak membeda-bedakan. Yang kafir tetap dihormati, tetap dimuliakan, tetap berbuat baik kepada mereka, tetap berbuat adil kepada mereka. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah enggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat adil kepada mereka. Ayat ini bercerita, kisahkan tentang orang kafir. Selama apa? Lam yukhrijukum min diyarikum, selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Walam yuqatilukum fid din, dan tidak memerangi kalian. Karena Islam enggak pernah mengajarkan nyerang terlebih dahulu atau memerangi terlebih dahulu, melawan terlebih dahulu. Enggak, Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Yang diajarkan Islam ketika diserang kita melawan, kita bertahan, melindungi diri kita. Enggak pernah Islam mengajarkan kita untuk menyerang terlebih dahulu. Wala tuqatiluhum hatta yuqatilukum, jangan sampai kalian memerangi mereka sampai mereka yang memerangi kalian. Ini toleransi. Jadi Islam sangat menjaga minoritas, dimuliakan, dihormati, dipenuhi hak-haknya, tetap diperlakukan adil.
antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Perintah Allah apa? Berbuat baiklah kepada mereka dan tetaplah kalian berbuat adil. Saya kira ini jamaah. Ada yang terlewat? Oh, yang puasa. Kalau puasa itu wajib, maka nggak boleh dibatalkan. Misal kita niatnya saat ini adalah puasa qadha Ramadan, maka hukumnya wajib. Maka saat itu tidak boleh dibatalkan. Kalau ada undangan ya tetap harus panjenengan puasa, karena niatnya puasa wajib. Bungkus, nah ini kan sekarang masih corona ya, masih bisa dibawa pulang kan, dibungkus bisa gitu, jangan khawatir. Kecuali kalau puasa sunnah, nah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, nah, maka boleh dibatalkan karena ini pilihan. Tapi tetap puasa juga nggak masalah tadi, karena ada solusi tadi, bisa bungkus. Kecuali kalau sudah selesai masa pandemi, nggak bisa bungkus panjenengan ya, mumpung masih pandemi ya, bisa bungkus. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Menyambung pertanyaan. Oh ya, terakhir ya, tapi ya. Ya, Pak. Menyambung pertanyaan sholat yang tidak memakai Al-Fatihah di sunnah. Dan kalau orang masbuk, rakaat terakhir pas di situ sampai rukuk takbir langsung mengikuti rukuk, itu yang pertama itu tidak dihitung, Pak. Sholat masbuknya ini. Yang mengikuti imam rakaat terakhir kan tidak sempat membaca Al-Fatihah. Itu bagaimana? Enggak dihitung atau dihitung? 6. Barakallah, terima kasih. Bagaimana dengan orang yang datang pada rakaat yang terakhir sebelum rukuk dan dia nggak sempat baca Fatihah? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adraka raka'atan faqad adrakas shalah." Siapa yang mendapati rukuknya imam, maka ia telah mendapati satu rakaatnya salat. Itu kalau rakaat terakhir. Kalau rakaat pertama berarti ya rakaat pertama sudah dihitung dapat satu rakaat ketika dia dapati rukuknya imam. Ya, seperti itu. Tapi kalau imamnya sudah i'tidal ya nggak dapat. Maka imam ketika ruku itu jangan cepat-cepat, terutama di rakaat yang pertama. Kasih kesempatan untuk apa? Ahlul masbuk wal jamaah yang sukanya masbuk gitu. Kasih kesempatan mereka untuk dapat rukuknya panjenengan. Itu tidak masalah, itu kasih kesempatan. Khusus untuk di rakaat yang pertama. Adapun rakaat 2, 3, 4 ya normal sebagaimana biasa. Kalau makmum dapat rukuknya imam, maka dia tetap dapat satu rakaat sholat. Tapi kalau nggak dapat rukuk ya tidak dapat. Seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, sudah selesai. Nambahnya setelah kajian, ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.